Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kalian sudah mengerjakan latihan mandiri pada soal evaluasi 2 dan juga evaluasi 3 di buku paket tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia? Ya, kalau sudah, maka kita akan masuk pada pembahasan soal. Nah, pembahasan yang pertama nanti di evaluasi 2 dan pembahasan yang kedua atau berikutnya yaitu evaluasi 3. Yuk kita lihat. Ya, nah, untuk persiapan penilaian harian minggu depan, kita akan membahas evaluasi 2 dan juga evaluasi 3. Nah, anak-anak silahkan kalian menyiapkan buku paket halaman 99. Nah, pada nomor 7 anak-anak, mari kita lihat. Dalam satu paragraf terdapat titik-titik gagasan pokok. Ingat kembali, dalam sebuah paragraf hanya terdapat berapa? Betul, satu gagasan pokok karena hanya terdapat satu kalimat utama, maka jawabannya adalah A. Nah, kita lanjut ke nomor 8. Kalimat yang berisi gagasan pokok sebuah paragraf disebut kalimat. Sudah pasti bisa dong? Ya, tentu saja yang C, yaitu kalimat utama. Nah, untuk nomor 9 ini disajikan sebuah paragraf, lalu diminta untuk mencari gagasan pokoknya. Maka cara yang pertama kita akan membaca dulu paragrafnya secara keseluruhan. Nah, tahap yang kedua nanti kita akan mencari kalimat utama, bisa di bagian awal atau di bagian akhir. Mari kita baca terlebih dahulu. Penebangan pohon secara ilegal terjadi di seluruh Indonesia. Sedih sekali melihat hutan dibabat secara sembarangan hanya untuk diambil kayunya. Kita tahu bahwa pohon-pohon kayu adalah penjaga utama keutuhan ekosistem. Nah, karena tadi diminta mencari gagasan pokok, kita cari dulu kalimat utamanya. Berada di awal ataukah di akhir? Mari kita bandingkan. Kalimat 1, penebangan pohon secara ilegal terjadi di seluruh Indonesia. Kalimat terakhir, kita tahu bahwa pohon-pohon kayu adalah penjaga utama keutuhan ekosistem. Manakah yang lebih penting antara kalimat yang di awal ataukah kalimat yang di akhir? Ya, tepat sekali. Yang lebih penting adalah penebangan pohon secara ilegal terjadi di seluruh Indonesia. Maka kita garis bawahi kalimat utamanya. Nah, setelah kita garis bawahi kalimat utamanya, langkah berikutnya adalah kita ambil kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu penebangan pohon ilegal seluruh Indonesia. Maka kalau kita gabungkan penebangan pohon ilegal di seluruh Indonesia. Nah, bisa kita lihat pilihan A, B, C, D yang mewakili kalimat utama tadi, yang berarti itu merupakan gagasan pokok adalah pilihan yang A. Betul sekali, penebangan hutan secara ilegal. Lanjut, untuk nomor 10 anak-anak, arti kata ilegal adalah. Nah, kita bisa mengetahui arti kata ilegal ini, kita masukkan ke dalam kalimatnya. Misal, kalau yang A besar-besaran, penebangan pohon secara besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia. Apakah masuk artinya, nak? Ya, kurang masuk ya. Berarti yang ini tidak, kita silang. Tidak sah secara hukum. Coba kita masukkan untuk menggantikan kata ilegal. Penebangan pohon secara tidak sah secara hukum terjadi di seluruh Indonesia. Bisa masuk ya? Maka kita centang. Untuk yang C, membabi buta. Penebangan pohon secara membabi buta terjadi di seluruh Indonesia. Kurang masuk ya secara makna, maka kita silang. Yang berikutnya mendapat izin. Penebangan pohon secara mendapat izin terjadi di seluruh Indonesia. Nah, ini juga tidak masuk, maka kita silang. Sudah kelihatan ya, jawabannya adalah yang B. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembahasan nomor 7 sampai dengan nomor 10.
Nah, silahkan kalian membuka buku paket halaman 140 dan juga 141, khususnya pada bagian bahasa Indonesia. Nah, yang pertama nak, kita akan masuk ke soal nomor 7. Nah, di sini disajikan sebuah paragraf. Tahap yang pertama, kita baca soalnya. Di sini diminta untuk mencari gagasan pokok paragraf di atas adalah, nah berarti yang diminta mencari adalah gagasan pokok paragrafnya atau ide pokok paragrafnya. Tahap pertama, ingat kembali, yaitu membaca paragrafnya secara keseluruhan, kemudian mencari kalimat utamanya, bisa di awal atau di akhir atau campuran awal dan akhir. Kemudian tahap yang ketiga, melingkarinya dengan kata kunci yang pokok pada kalimat utama tadi. Nah, kita masuk tahap pertama, yaitu membaca paragraf secara keseluruhan. Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Penduduk yang menempati suatu wilayah akan terpengaruh dengan kondisi geografis wilayahnya, termasuk kebudayaannya. Aktivitas kebudayaan masyarakat yang hidup di pesisir akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya, seperti di dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca tadi nak, kita bandingkan manakah yang lebih penting, apakah di kalimat 1 di awal ataukah di kalimat terakhir. Kita baca ulang. Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Ini di awal. Kalau yang di akhir, aktivitas kebudayaan masyarakat yang hidup di pesisir akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lainnya, seperti di dataran tinggi, dataran rendah, dan pegunungan. Nah, maka setelah kita bandingkan mana yang lebih penting antara awal dan akhir, kita ketahui ternyata yang lebih penting adalah yang berada betul sekali di awal, yaitu aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Kenapa bukan yang di akhir? Karena yang di akhir di sini hanya menyebutkan perbedaan antara aktivitas pesisir dengan yang tinggal di wilayah lain. Nah, sedangkan kalau di awal ini mewakili keseluruhan isi paragrafnya. Maka kita garis bawah untuk kalimat utamanya. Berada di awal sampai titik. Nah, setelah kita garis bawahi anak-anak, kita lingkari kata kuncinya. Dari kalimat ini, manakah yang penting poin pokoknya? Aktivitas penduduk Indonesia tidak terlepas dari kondisi geografisnya. Berarti aktivitas, kemudian penduduk Indonesia, kaitannya dengan kondisi geografis. Nah, dari kata kunci ini maka kita bisa mengetahui gagasan pokoknya yang mana. Nah, kita lihat di bagian halaman 141. Pada pilihan A, B, C, D, kita cek mana yang mewakili ide pokok tadi atau gagasan utamanya, yaitu betul sekali pada pilihan yang A, maka jawabannya yang A. Kita masuk ke soal nomor 8. Sinonim kata aktivitas adalah, yang ditanyakan sinonim, kemudian sinonim dari kata aktivitas. Ingat kembali, sinonim adalah persamaan makna kata. Maka kita cari kata yang di sini maknanya sama dengan aktivitas. Kalau yang A, kegiatan, apakah sama dengan aktivitas? Ya, bisa masuk, maka kita centang dulu. Aktivitas apakah sama dengan pasif? Tidak, maka kita silang. Aktivitas apakah sama dengan perbuatan? Tidak ya, maka kita silang. Aktivitas apakah sama dengan sikap? Bukan juga, maka kita silang. Nah, sudah kelihatan jawabannya yang A, betul. Lanjut nomor 9. Arti kata pesisir adalah daerah titik-titik.
Nah, biasanya kata pesisir ini digunakan untuk daerah mana, Nak? Pegunungan? Apakah ada pesisir pegunungan? Tidak ya, maka kita silang. Apakah ada pesisir dataran tinggi? Tidak juga, maka disilang. Apakah ada pesisir pantai? Ya, bisa masuk, maka centang dulu. Apakah ada pesisir dataran rendah? Tidak ada ya, maka di sini disilang. Nah, sudah kelihatan jawabannya adalah yang C. Betul sekali. Nah, nomor 10. Antonim menempati adalah titik-titik. Kalau tadi di nomor 8 sinonim, yang nomor 10 ini antonim. Kalau di sini tadi persamaan makna kata, kalau di sini berarti kebalikannya. Karena antonim, maka kebalikan atau lawan makna kata. Manakah di antara pilihan A, B, C, D yang merupakan kata yang berlawanan maknanya dengan menempati? Meninggalkan, masuk? Ya, bisa masuk, maka centang. Menempati apakah dengan menuju saling berlawanan? Tidak ya, maka disilang. Kalau menghuni apakah juga sama dengan menempati? Sama, padahal yang dicari antonimnya atau lawannya. Maka ini kita silang karena merupakan sinonim. Menempati dengan mendiami pun sama ya, Nak. Berarti ini sinonim. Maka bukan ini yang kita cari. Yang dicari yaitu yang antonim. Jawabannya yang A. Sudah jelas ya untuk nomor 7 sampai nomor 10.